Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kami dari kelompok 8 kelas 10 akan menjelaskan materi tentang pembangkit listrik tenaga air. Nah, terdiri dari Dandi Faisal Amri, Hania Pendianti, Kela Nuraini Putri, Muhammad Pasha, dan selamat menyaksikan. Peran pembangkit listrik untuk kehidupan. A. Menyediakan listrik untuk berbagai kebutuhan. PLTA menghasilkan listrik untuk rumah tangga, sekolah, rumah sakit, pabrik, dan perkantoran. Mendukung penerangan, komunikasi, transportasi, dan teknologi. B. Energi terbarukan dan ramah lingkungan. Tidak menghasilkan polusi udara ataupun emisi karbon, membantu mengurangi pemanasan global. Cara kerja pembangkit listrik tenaga air. Pertama, air ditampung di bendungan, kemudian air dialirkan melalui pipa tekanan tinggi ke arah turbin. Selanjutnya, tekanan air memutar baling-baling turbin. Dan selanjutnya, turbin yang berputar akan menggerakkan generator. Generator mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Kemudian, penyaluran listrik. Listrik dialirkan ke gardu listrik untuk didistribusikan ke rumah dan industri. 3. Transmisi dan distribusi energi dari pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. 1. Transmisi tegangan tinggi. Setelah air memutar turbin dan menghasilkan listrik melalui generator di PLTA, listrik keluar dengan tegangan tinggi. Misalnya 150 kV sampai 500 kV. Listrik ini disalurkan melalui jaringan transmisi berupa menara atau tiang listrik besar ke gardu induk switchgear. Tujuan transmisi mengalirkan listrik jarak jauh dengan minim kehilangan energi. Yang kedua, ada distribusi tegangan menengah ke rendah. Di gardu induk, tegangan listrik diturunkan menjadi tegangan menengah 20 kV sampai 70 kV. Lalu disalurkan ke gardu distribusi lokal. Dari gardu distribusi, tegangan diturunkan lagi menjadi tegangan rendah 220 sampai 240 volt untuk rumah, sekolah, perkantoran, dan industri kecil. Distribusi dilakukan melalui kabel bawah tanah atau kabel udara ke konsumen. Keempat, kelebihan dan kekurangan dampak bagi kehidupan. Dampak positif PLTA terhadap lingkungan. Yang pertama, ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi udara seperti pembangkit berbahan bakar fosil. Yang kedua, energi terbarukan, menggunakan air sebagai sumber utama yang tidak akan habis. Ketiga, mengurangi emisi karbon, membantu mengurangi pemanasan global. Keempat, pengendalian banjir. Bendungan bisa menampung air saat hujan deras. Kelima, irigasi dan air bersih. Waduk bisa dimanfaatkan untuk pertanian dan kebutuhan air bersih. Dampak negatif PLTA terhadap lingkungan. Yang pertama, perubahan ekosistem sungai. Aliran sungai terganggu hingga merusak habitat ikan dan makhluk air lainnya. Spesies ikan yang butuh migrasi seperti ikan salmon bisa punah jika dibuat saluran khusus. Kedua, banjir di daerah hulu. Waduk besar bisa menyebabkan daerah hulu terendam, sehingga warga harus direlokasi, hutan dan lahan pertanian bisa hilang. 3. Penurunan kualitas air. Air yang tertahan lama di waduk bisa mengalami penurunan kualitas, seperti kekurangan oksigen. Keempat, risiko longsor dan gempa buatan. Bentungan besar dapat memicu pergerakan tanah dan menyebabkan gempa buatan, induced seismicity. 5. Penguapan tinggi. Waduk luas memperbesar penguapan air, terutama di daerah panas. 5. Contoh pembangkit listrik tenaga air. PLTA Jatiluhur. Pertama, informasi umum. Nama PLTA Jatiluhur. Lokasi Purwakarta, Jawa Barat. Sungai Citarum. Didirikan pada tahun 1967. Kapasitas listrik 187 MW. Fungsi ganda pembangkit listrik, irigasi, pengendali banjir, pariwisata, dan perikanan. Nah, yang kedua, dampak PLTA Jatiluhur bagi lingkungan. Dampak positifnya yaitu energi bersih dan terbarukan, tidak menghasilkan polusi udara, menyediakan air irigasi untuk sekitar 240.000 hektar sawah di Jawa Barat, pengendalian banjir untuk daerah sekitar Sungai Citarum. Pariwisata dan perikanan air tawar berkembang di Waduk Jatiluhur. Nah, di sini juga ada dampak negatifnya yaitu relokasi warga saat awal pembangunan karena daerah dibendung.
kerusakan ekosistem sungai, habitat ikan dan makhluk air terganggu, sedimentasi di waduk menurun kapasitas air, dan efisiensi pembangkit penguapan air besar dari permukaan waduk yang luas. 3. Jangkauan distribusi listrik. Listrik pada PLTA Jatiluhur disalurkan melalui jaringan transmisi ke wilayah Jawa Barat, termasuk Purwakarta, Bandung, Bekasi, Jakarta, dan sekitarnya. Jarak jangkauan listrik bisa mencapai hingga 100 sampai 150 km, tergantung pada kebutuhan dan sistem transmisi yang digunakan. Selanjutnya, transmisi listrik di PLTA Jatiluhur. Yang pertama, tegangan listrik high voltage. PLTA Jatiluhur menggunakan tegangan 150 kV untuk transmisi listrik. Tegangan tinggi ini diperlukan agar listrik bisa ditransmisikan jarak jauh tanpa banyak kehilangan energi. Kedua, jaringan transmisi. Listrik dari Jatiluhur dialirkan ke gardu induk Cibinong, Cikarang, hingga Bekasi dan Bandung menggunakan saluran udara tegangan tinggi SUT atau SUTET, yaitu kabel listrik di menara logam tinggi yang biasa kamu lihat di jalur transmisi besar. Yang ketiga, distribusi lanjutan. Setelah mencapai gardu induk, tegangan diturunkan menjadi 20 kV untuk distribusi ke gardu-gardu distribusi lokal. Dari sana, tegangan diturunkan lagi menjadi 220 volt untuk rumah-rumah dan bangunan umum. Aluran singkat transmisi PLTA Jatiluhur. PLTA Jatiluhur sampai SUT 150 kV, lalu gardu induk, lalu ke gardu distribusi, lalu yang terakhir ke rumah atau industri. Terima kasih sudah menonton, guys. Sampai jumpa lagi.